bisa dia awal-awal tuh langsung melejit gitu. Melejit. Tapi karena fondasi dasarnya itu nggak kuat, itu biasanya di antara 3 sampai 5 miliar sebulan. Itu revenue-nya atau omsetnya itu sudah stuck. Ya, saya beruntung saya udah lama mengundang beliau. Salah satu, guru saya juga lah. Saya belajar banyak juga. Dan menjadi inspirasi saya. Seorang business coach yang not can-can, bukan kaleng-kaleng. Ada Budi, udah Budi Isman di studio saya. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam, Bro Helmi. Apa kabar? Kita tuh ternyata selisih setahun lah. Iya, harusnya kita panggil nama aja. Nama aja. Karena saya ini Sumando dah. Iya, Sumando dari dari sana tua ya. sedikit pun harus panggil Unda lah. Nah, itulah adat begitu ya. Gitu. Apa adat bersanding sara. Ada bersanding sara. Sara bersanding kita pula. Jadi hafal saya. Betul. Gimana bisnis sekarang lah? Alhamdulillah bagus ya. Artinya kan ya saya sendiri kan udah nggak langsung terlibat ya dalam bisnis. Jadi setelah pensiun dini dulu 12 tahun yang lalu, jadi lebih banyak sekarang ini membina para entrepreneurs lah ya. Mungkin kalau kita namakan sekarang ini startup atau UMKM gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan selama 12 tahun ini. Dan ada yang langsung memang kita terlibat lebih dalam, ada yang sekedar memberikan advice atau mungkin memberikan coaching gitu ya. Jadi rata-rata sih menurut saya sih pada prinsipnya saya lihat banyak potensial ya, Bro Helmi ya. Tapi kadang-kadang kan ini masalahnya kan salah satu kelemahan dari teman-teman ini lebih dari sisi ilmunya. Ilmunya, iya. Jadi keberanian sudah ada, potensi ada. Ide pun kadang-kadang bagus. Idenya luar biasa, banyak. Dan bener nggak kalau, maaf saya potong ya, rata-rata tuh kelemahan mereka itu di finansial ya? Salah satunya literasi keuangannya parah dah. Itu salah satu yang paling parah ya? Paling parah, karena saya akuntan ya. Betul. Saya kan jadi juri di salah satu kompetisi entrepreneur tuh. Betul. Sarjana akuntansi pun ngitung harga pokok aja salah. Aduh, saya bilang gimana kau mau dagang, gimana kau mau cari investor. Betul. Udah ngelihat hal yang sama nggak? Sama. Jadi kalau kita biasanya kan kita mencek ya teman-teman ini, kalau kan banyak mereka punya ambisi ya, pengen besar, pengen scale up katanya dan segala macam, naik kelas. Tentunya di situ membutuhkan fundamental yang kuat. Nah, salah satu fundamental yang harus tentunya adalah keuangan kan. Keuangan ya, bisnis fundamental ya. Bisnis fundamentalnya. Jadi yang basic aja misalnya kalau membaca punya laporan keuangan saja tidak. Walaupun yang basic ya. Jadi saya sedang kadang-kadang teman-teman ini saya tanya ada nggak uang masuk uang keluar dicatat. Nah itu aja nggak ada. Bagaimana membuat akuntansinya kan? Pencatatan yang minimal 2 itu saja. Jadi kadang-kadang kita memberikan saran ke teman-teman itu minimal yang basic dulu, setelah itu ditingkatkan. Nah kan sekarang sudah banyak sistem ya, Bro Emi ya. Banyak software ya. Banyak software yang sebetulnya tinggal nggak perlu kita menjadi akuntan. Betul. Ya. Yang penting ngerti. Yang penting ngerti, paham alurnya, paham logikanya. Betul ya. Sebetulnya sudah bisa cari mungkin akuntan yang nggak terlalu mahal, itu sudah cukup sebetulnya ya kalau itu. Nah, jadi itu memang harus kita perbaiki. Ya, jadi Hafiz yang penting ya untuk teman-teman yang mau bisnis, kalau nggak ngerti keuangan selesai loh. Oh iya, apalagi kalau mau skill up ya. Kecuali kita mau cuman bisnis sendiri. Iya kan? Uang dinikmati sendiri. Warung kopi. Warung kopi itu boleh lah. Tapi kalau udah butuh partner, apalagi butuh investor, mau nggak mau. Betul. Mami. Jadi itu salah satu yang selalu saya coba sampaikan ke teman-teman. Dari 6 persoalan pokok yang paling sering saya dapatkan itu satu ada soal business knowledge. Business knowledge, oke. Nah, jadi kan business knowledge itu termasuk yang tadi itu soal keuangan. Yang kedua soal marketing. Marketing, oke. Nah, itu jadi isu juga. Yang ketiga soal tadi itu ya, bagaimana menggunakan teknologi. Ya zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi. Mau nggak mau, kita mau UMKM kita mikro harus mulai menggunakan teknologi. Lalu yang tadi itu soal yang keempat itu adalah soal administrasi, legalitas dan keuangan tadi itu. Nah legalitas juga begitu. Jadi banyak teman-teman ini saya di program saya itu kan ada tuh mereka ikut workshop. Jadi mereka sudah CEO katanya kan CEO walaupun ya CEO kecil lah istilahnya ya. Jadi saya tanya mereka owner pemilik. Jadi saya tanya, Anda yang sudah punya PT berapa orang? Oh banyak, semua punya PT kan. Saya tanya,
Anda waktu mendirikan PT itu, Anda tahu nggak apa yang Anda tanda tangan di notaris itu? Kebanyakan mereka nggak tahu, Pak. Yang penting notarisnya bacakan kita tanda tangan gitu ya. Jadi nggak pernah tahu anggaran dasar itu apa kewajibannya, haknya apa, ya apa yang harus dilakukan. Itu saja soal legalitas saja nggak ada. Itu contoh-contoh. Nah terakhir soal kolaborasi dan networking. Itu 6 hal yang sering. Apalagi sekarang ya. Betul. Eranya era kolaborasi. Udah nggak bisa lagi bisnis sendiri. Iya betul banget. Jadi kita bisa lihat lah sekarang ini apakah itu startup yang biasa, apakah startup teknologi, mereka pasti akan mencari membangun ekosistem. Nggak mungkin mereka sendirian gitu. Saya lebih cilaka lagi dah. Jadi saya kadang-kadang perusahaannya udah lumayan maju, PT-nya pun belum gitu, masih perusahaan persorangan. Betul. CV. Kemarin saya ada juga tuh. Saya bilang, kalau misalnya udah bagus, dia jual cuma melalui TikTok Live aja. Betul. Sekali dia TikTok Live, dia jual baju. Itu yang pesen sampai 1.000, dia cuma bisa 200 saja. Betul. Dia minta saya bina, begitu lihat, apa bentuk perusahaanmu? Belum, Pak. Cuma suami istri aja. Kurang udah gila. Sementara dia butuh investor ya. Mana mungkin lah. Betul. Itu juga banyak sekali ya kita temui ya. Jadi artinya banyak teman-teman ini punya ide bagus, mungkin punya juga kreativitas, skill juga ada. Skillsnya ada ya, apalagi misalnya zaman anak sekarang ini kan online dan segala macam, itu jago-jago lah. Ya, kita sendiri mungkin harus belajar dari mereka juga pasti, kan. Pasti. Kita mah gaptek kan. Betul. Jadi cuman itu sayangnya. Jadi bisa dia awal-awal tuh langsung melejit gitu. Tapi karena fondasi dasarnya itu nggak kuat, habis itu berhenti stuck di situ. Scale up-nya udah nggak bisa. Dan itu paling banyak menurut statistik kami selama ini yang saya dapatkan dari teman-teman yang belajar dengan kita ini, itu biasanya di antara 3 sampai 5 miliar sebulan itu revenue-nya atau omsetnya itu sudah stuck. Jadi mau lompat ke atas tuh. Jadi artinya kalau di dalam skala UMKM itu masih di skala menengah itu. Karena skala menengah itu kan revenue-nya 50 M setahun ya. Nah itu biasanya mereka sudah bingung untuk naik ke atas itu lagi. Nggak bisa naik kelas lagi? Nggak bisa naik kelas lagi. Nah, mentok lah ya? Mentok di situ. Nah karena tadi itu banyak faktor yang lain. Jadi yang tidak disiapkan. Di awal-awal waktu kita mikro itu mungkin andalan kita cuma jualan aja. Itu sudah bisa langsung menjadi hebat ya, misal 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, 1 M sebulan masih bisa dengan andalan sales marketing aja. Tapi setelah itu, nah itu beratnya di situ. Udah tuh punya apa memang bisnisnya untuk nge-coach ya udah ya? Iya, jadi kita apa PT itu? Jadi kita ada dulu waktu awal-awal saya membantu teman-teman ini, kita punya yayasan namanya Yayasan Pro Indonesia. Saya dirikan dulunya dengan almarhum Bob Sadino, Om Bob. Nah, sama Pak Marzuki Usman. Iya, jadi itu deh. Iya. Apa namanya? Yayasan Pro Indonesia. Pro Indonesia. Nah, jadi karena dulunya keinginan saya itu memang lebih ke sosialnya. Nah, salah satunya itulah membina entrepreneur nih, karena Om Bob itu kan getol banget ya. Getol banget di gerakan itu ya. Gerakan itu. Jadi kita bantulah waktu itu. Nah, kita menjalankan program itu, membuatkan modul, mengajarkan ke teman ke kota. Masih caranya tuh offline waktu itu. Jadi belum seperti yang sekarang ini. Jadi capek juga sih kita di 30 kota itu jalan. Nah, saya banyak membina teman-teman UMKM yang punya visi yang sama, punya keinginan untuk coaching, mentoring. Nah, mereka menjadi mentor-mentor kita. Jadi kita bawa mereka. Nah, untuk membantu itu saya dirikan PT Mikro Investindo. Nah, inilah semacam angel investornya saya lah. Jadi kalau kadang-kadang teman-teman ini butuh dana, ya nggak banyak-banyak lah ya. Rata-rata masih bisa lah dibantu ya? Ya, mungkin antara 100, 200 juta, sampai yang paling besar kita investasi cuma 8,5 M lah mungkin ya. Itu itu paling besar sekali aja itu ya. Tapi rata-rata itu antara, karena angel investor kan belum banyak. Biasanya 1 M itu udah maksimum itu. Nah, jadi itu kita bantu untuk misalnya pendanaan awal kalau mereka itu mempunyai potensi bisa dikembangkan. Nah, setelah itu saya sejak pandemi kemarin itu kan offline ini kan berhenti nih. Nah, makanya kita mendirikan bisnis.id. Itu adalah platform pendidikan bisnis sebetulnya dengan para panel expert untuk teman-teman ini bisa belajar basic fundamental bisnis itu melalui online. Jadi e-course sebetulnya.
E-course. Jadi kita buatkan e-course. E-course modulnya kita upload ke aplikasinya, teman-teman bisa masuk situ, ada yang free, ada yang memang berbayar ya, tapi itu pun berbayarnya sangat minimum dibandingkan kalau teman-teman tuh misalnya dari Aceh harus ke Jakarta misalnya belajar misalnya, kan mahal sekali ya. Dan plus mereka bisa belajar 24 jam kapan saja, di mana saja, pakai HP boleh, pakai itu kayak tinggal muter video aja. Tinggal muter video saja. Nah, rutinnya kita sekarang ini ada juga yang offline-nya. Nah, offline itu memang kita bertahap kita memberikannya. Biasanya modul awal itu namanya Smart Business Map. Setelah itu ada namanya Value Creation. Ya. Kemudian setelah itu Triple Value CEO Development. Itu tingkatannya. Jadi biasanya kalau mereka sudah omsetnya makin tinggi, keperluan mereka makin besar, mereka baru kita ajak untuk ikut ke yang offline-nya. So, kita juga tidak mau mereka itu belum memerlukan mungkin ilmu itu, buat apa mereka belajar. Mereka lebih baik belajar yang basic dulu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini bersama teman-teman dengan para panel expert. Saya senang banget nih Bro Helmi juga sudah banyak sekali membantu ya. Karena ini saya pengen banget nih sebetulnya teman-teman profesional yang seperti kita dulu. Sejak saya dipecat udah. Hikmah orang dipecat. Cerita dipecat dulu ya. Hikmah orang dipecat lah. Padahal transformasinya luar biasa ya waktu itu ya. Tapi ya ilmunya bermanfaat juga. Betul. Bermanfaat juga. juga. Nah, cuman yang banyak yang saya lihat, teman-teman seperti kita. Iya, yang seumuran kita lah ya. Harusnya mereka itu kalau mau, mereka udah punya ilmu. Betul. Punya pengalaman luar biasa. Punya network. Punya network. Punya aset. Punya aset semua. Ini teman-teman yang UMKM butuh itu gitu. Tapi kadang-kadang ada seperti apa ya, tembok imajiner yang membatasin gitu. Saya saya tuh selagi banyak ngomong tentang silver generation. Orang-orang rambut. Saya ini kan sebenarnya perak juga gitu. Cuma di chat aja gitu kan. Ya, jadi orang yang seumur kita tuh. Betul. Knowledgeable. Betul. Kadang-kadang S3 tamatan luar negeri, ya kan? Betul. Punya network. Betul. Punya wisdom. Betul. Punya experience. Betul. Tapi nggak connect karena bisnis sekarang udah berubah bisnis modelnya. Betul. Udah ngalamin juga ya? Betul. Iya. Betul sekali. Jadi ini juga makanya padahal banyak sekali teman-teman itu yang saya ajak ya. Yuk kita bantu teman-teman ini. Apapun yang Anda bisa bantu, terserah. Mau ilmunya saja, mau pengalamannya saja, atau modalnya mau investnya juga saja. boleh dan segala macam. Ada sih yang mereka juga tertarik ya, tapi memang mereka harus beradaptasi. Betul. Harus. Saya bilang di materi saya bilang orang kayak kita tuh harus punya humbleness. Yes. Kehambelan. Betul. Ngaku kalau kita sudah kalah pinter. Betul. Iya, anak sekarang lebih pintar dari kita loh. Iya, lebih kreatif ya. Lebih kreatif, lebih mau belajar. Iya. Wah, saya belajar dah. Saya belajar NFT, metaverse, semua saya belajar. Betul, betul banget. Betul. Anak-anak apa orang-orang seumur kita banyak yang nggak mau lagi tuh dah. Betul banget. Saya bilang masuk di mall aja peduli lindung aja barang-barang nggak bisa. Nggak tahu caranya ya. Scan-nya gimana scan-nya. Tapi itu yang membuat kita mungkin ya kalau teman-teman yang seumuran kita itu memang to be relevant berarti kan kita harus belajar kembali. Belajar, betul. Ya humbleness itu penting banget. Penting banget ya. Kita belajar dengan mereka. Saya dulunya juga nggak ngerti online itu apa saja yang bisa dilakukan ya. Nah sekarang malah sebulan terakhir ini saya nyiapin studio di rumah saya itu model-model YouTuber itu. Kayak Royal Music ini saya bikin di kamar saya sendiri. Kerjaan saya itu aja utak-atik karena saya bilang saya nggak mau kalah nih dengan anak-anak muda ini. Kalau nggak kita lewat dah. Lewat kita. Cepat sekali lewat. Boleh kaya, pinter gitu tapi sejatinya udah ketinggalan kita. Betul banget. Bisnis model ya kan. Kan udah kan sekarang banyak sekali membimbing, ada house ya. Betul. Ada apalagi tadi? Ya, ada bolu susu ya dulunya, ada kirimin aja. Iya, kirimin aja. Itu valuasinya udah triliun kan, Day? Banyak yang sudah seperti itu. Bayangin tuh. Betul. Padahal kita tuh dulu kan bisnis kita tuh kan fisik ya, Day. Betul. Jadi kalau kita valuasi perusahaan itu, lu mobil lu ada berapa? Betul. Tanah aja berapa? Gedung berapa? Aset real ya yang banyak ya. Sekarang udah berbeda kan. Aset yang intangible ya. Intangible ya. Tapi sekarang kalau saya lihat ya banyak sekali, ini salah satu yang mungkin saya sampaikan juga ke teman-teman. Apapun bisnis kita sekarang ini, maka unsur teknologi itu harus menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Dulu saya ingat ya waktu zaman-zamannya kita, bisnis kita itu misalnya waktu saya tadi Coca-Cola di Danone atau di perusahaan minyak saya dulunya itu, yang judulnya IT gitu ya,
itu kan support functionnya. Super function. Yang mensupport bisnis. Sekarang nggak ya? Sekarang nggak bisa. Di depan itu sekarang. sudah di depan. Jadi dia menjadi bagian integral yang di depan bersama-sama dengan sales, marketing dan semuanya. Karena itu yang akan membuat bisnis itu relevan sekarang dan juga bersaing. Nah, apalagi kalau kita cerita soal valuasi. Perusahaan tech company sekarang gila-gilaan ya. Gila. Udah tahu WIR ya? Saya kan di WIR juga dah. Betul. Wah, gila dah. Oversubscribe 200 kali lipat. Betul. Dan menjadi metaverse ya ini. Iya, metaverse. Timingnya pas. Menjadi unicorn dalam waktu dua minggu aja. Betul. Harga sahamnya naik 6 kali lipat. Ya dari IPO. contohnya kan. Nah, ini kita bandingkan lah ya. Saya tidak mengatakan, saya nggak tahu persis ya seperti, tapi kita bandingkanlah salah satu dua perusahaan kopi yang kita kopi namakan kenangan sama Janji Jiwa. Janji Jiwa. Beda banget. Apa bedanya tuh? Ya. Mungkin satu seper-10-nya, satu 10 kalinya. Iya. Tapi masalahnya kan masalah narasi. Betul. Masalah story-nya. Storytelling-nya. Dan juga apa yang mereka kemukakan di sekarang depannya. itu jadi bukan hanya produk, tapi delivery menjadi penting. Betul sekali. Jadi makanya kalau nggak salah ya, kalau kita cerita kopi kenangan bisa 10 kalinya misalnya Janji Jiwa dari sisi nilainya, valuasinya. Padahal kalau dari sisi jumlah outletnya, mereka Janji Jiwa mungkin hampir 2 kali lipat. Apa yang membedakan dah supaya teman-teman yang menonton Satu bisnis model. Satu bisnis model. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kopi kenangan itu kan bisnis modelnya kan milik sendiri ya. Ya. Sehingga semua revenue dan tentunya EBITDA bisa diabsorb itu diabsorb sendiri. Sedangkan Janji Jiwa franchise. itu kan lebih banyak franchise dari kemitraan. Kalau franchise kan milik orang ya. Milik orang. Kita Sehingga dia nggak bisa claim to aja. revenue-nya. Jadi fee base-nya kita atau menjual bahan bakunya. Jadi kecil banget. Jadi itu satu yang jadi pembeda. Ini pelajaran ya. penting. Yang kedua, dari awal setahu saya ya, yang kopi kenangan itu sudah menceritakan narasi bahwa mereka bukan sekedar warung kopi sebetulnya. Mereka tidak hanya mereka jual kopi adalah, ya sebetulnya adalah perusahaan F&B yang sebetulnya mengadopsi teknologi untuk mendapatkan consumer insight sehingga mereka bisa memberikan consumer experience ya untuk mendapatkan experience dari produknya mereka. Jadi cerita dari awal itu mereka sudah masukkan soal unsur experience dan teknologi dan consumer itu. Jadi itu saja sudah membedakan. Sebetulnya dua itu yang paling besar sih menurut saya. Dampaknya 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. Mereka sudah unicorn toh. Ya, sedangkan yang Janji Jiwa kan belum. Walaupun sudah di-invest ya kemarin ini setahu saya, kalau saya lihat di media sosial dan di media yang lainnya, mereka sudah di-invest juga oleh Cap Square kalau nggak salah saya itu ya. Di Janji Jiwa itu. Tapi nilainya berbeda banget. Valuasi beda banget. Valuasinya beda. Jadi padahal effortnya sama barangkali. Sama toh. Ya. Malah kalau soal jumlah outlet lebih banyak Lebih banyak Jiwa. tuh ya. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang harus dipelajari juga oleh teman-teman nih kalau mau jadi besar gitu. Jadi kalau mau jadi besar dah, kalau saya underline, kalau bisa, kalau kita mau banyak cabang, usahakan itu punya sendiri semua dulu ya. Salah satu bisnis model yang tentunya yang jangan baru gitu. Punya satu. Saya punya teman kemarin dah. Ya. Binaan saya juga lah ya, walaupun saya kalau kamu gila, sebulan dia bikin 30 outlet. Franchise. Soalnya kamu tahu nggak syarat untuk membuat franchise itu ada syaratnya loh. Betul. Kalau nggak salah kan harus minimal 2 tahun proven untung ya kan? Betul. SOP-nya harus jelas gitu. Harus ada dan harus terdaftar. Ini karena dia selebriti, orang percaya. Betul. 30 dalam 1 bulan dah. Betul. Sekarang aku dengar tuh mungkin rontok semua kali, fundamentalnya nggak kuat lah. Betul. Kan kita itu kan belum tentu ya di satu tempat lokasi untung. Yes. Itu kan mungkin karena tertolong tempatnya aja. Betul. Iya kan? Betul banget. Begitu dipindahin tempat lain belum tentu untung. Betul. Nah itu yang belum teruji ada betul dah ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang saya lihat karena mungkin ini masalah permodalan juga ya. Betul. Bro, ya. Jadi kalau mereka menggunakan kemitraan atau franchise itu kan memang lebih mudah. Lebih cepat. Mereka lebih cepat, lebih mudah. Cuma masalahnya kalau kita nggak kontrol. Jadi sebetulnya franchise model itu kan bisnis model ya. Jadi sebetulnya bagus sih. Seperti McDonald, seperti KFC, semuanya franchise. Tapi that is the real franchise. Yang betul-betul dikelola secara profesional. Jadi misalnya kalau Anda pengen jadi master franchise-nya McDonald, saya ingat cerita Bambang dulu yang punya awalnya Bambang Rahmadi. Iya, Bambang Rahmadi. Dia disuruh belajar dulu di Singapura, mulai dari bawah dan segala macam. Jadi nggak bisa sembarangan, harus punya modal, harus ini dan segala macam. Sehingga waktu mereka menjadi franchisor-nya, ya franchisee-nya dan di sini misalnya, dia itu betul-betul seperti pemilik perusahaan itu sendiri juga mengelolanya. Sedangkan yang franchise-franchisean kita yang sekarang ini, itu yang penting kadang-kadang
bahan bakunya aja diganti misalnya. Ya karena nggak ada kontrol toh. Iya. Nah, jadi nggak standarnya lagi. Nggak seragam. Nggak seragam. Padahal salah satu keuntungannya franchise model itu adalah keseragamannya dan standarisasi. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang banyak saya lihat. Kelebihannya memang kecepatan. Nah, itu juga kenapa Haus misalnya ya salah satu yang kita juga bantu support itu juga akhirnya memilih ya untuk memiliki sendiri. Jadi di awalnya mereka buka juga. Saya ingat banget tuh ketemu sama Gufron dan kawan-kawan waktu di awal mereka ikut program kita. Dia melakukan seperti kemitraan karena mereka nggak punya modal awalnya kan ya. Modalnya satu itu aja masih rame-rame itu. Betul. Dan pengen cepat, jadi akhirnya di lingkungan sendiri mereka dengan teman dan segala macam yang dekat, jadilah mereka membangun kemitraan. Setelah 60 outlet waktu itu, saya ingat waktu itu akhirnya kita melihat strategi ke depannya mau seperti apa nih. Akhirnya pilihannya adalah mereka bilang, Pak, kalau gitu kita harusnya milik sendiri ya. Nah iya, kalau kita mau valuasi mengejar valuasi tinggi, kemudian juga kontrol dan segala macamnya. Nah setelah itu mereka stop, tidak mau lagi. Nah itulah kenapa di tahun kedua mereka mencari funding. Nah akhirnya mereka dapatkan funding dari BVI, salah satu venture capital miliknya BRI gitu ya. Nah di awal itu mereka mendapatkan 30 miliar untuk ekspansinya mereka. Nah sekarang mereka lagi mempersiapkan juga tentunya untuk ekspansi berikutnya, karena memang target mereka sekitar 1.000 sampai 3.000 outlet nantinya gitu. Tetap semuanya dengan dimodali sendiri. Iya. Jadi makanya kalau dia mau membangun sendiri misalnya dengan modal tanpa venture capital atau modal tambahan, bisa sih mereka. Cuma mereka mungkin menambahnya cuma 3-5 outlet sebulan. Tapi kalau target mereka 20-30 ya, berarti ada kekurangan modal kan. Nah, disitulah masuknya para venture capitalis atau suatu saat mungkin IPO. Nah, supaya ini juga menjadi edukasi untuk teman-teman ya yang belajar. Apa beda angel investor dengan venture capital? Sebetulnya tahapannya aja, bro. Jadi kalau kita lihat sebetulnya prinsip dasarnya angel investor itu mungkin para pemodal yang lebih individual. Jadi bukan institusi biasanya. Kalaupun ada institusi, tetap konsepnya itu mereka masuk di early stage, sangat early stage. Jadi artinya di awal-awal orang mau membangun bisnis itu biasanya kan jarang orang yang mau nih, karena risikonya tinggi. Nah, disitulah sebetulnya perannya angel investor yang mereka mau mengambil risiko itu yang tinggi. Makanya jumlah dari pendanaannya juga kecil-kecil. Karena risikonya juga tinggi. Nah, biasanya di atas itu kalau setelah mereka itu misalnya berkembang, running dan mulai bisnis modelnya berjalan, kayaknya ini bagus. Nah, di situ baru masuk venture capital biasanya. Nah, venture capital ini biasanya size-nya lebih besar. Tapi tetap dia early stage sebetulnya. Sehingga mereka berkeinginan juga pertumbuhannya harus cepat. Jadi venture capital nggak ada yang mau bisnisnya itu bisnis yang normal-normal aja. Pasti mereka mencari pertumbuhan yang sangat-sangat tinggi. Gitu. Yang game changing, exponential growth, dan segala macam. Nah, kalau sudah lebih stabil, baru masuk yang namanya private equity. Nah, itu biasanya besar-besar, tuh KKR, misalnya TPG, misalnya Falcon dan segala macamnya. Seperti Sandi punya lah, Saratoga itu kan PI ya. Nah, mereka akan mencari bisnis yang sudah mapan. Biasanya sudah. Itu udah running betul ya. Udah running. Dan dana private equity apa digunakan untuk apa? Untuk ekspansi. Biasanya. Nambah cabang atau buyout misalnya perusahaan lain yang support ya. Betul, bisa juga akuisisi misalnya. Jadi itu biasanya tahapannya dan terakhir biasanya IPO gitu. Nah, jadi ini tergantung ada teman-teman yang dari venture capital langsung IPO, ada orang yang lewat private equity baru setelah itu IPO. Karena semua namanya pemodal itu angel investor, venture capital maupun private equity itu pasti dia harus ada penyaluran untuk keluar. Namanya exit. Jadi kalau dia mau masuk, dia harus tahu dulu dia bisa keluar atau tidak. Kalau dia nggak bisa keluar, dia nggak mau masuk. Exitnya di IPO. Bisa IPO, bisa juga dia jual ke strategic partner. Seperti kami dulu di Sariusada itu kan strategic partner ya, jualnya ke Danone. Itu strategic partner, karena biasanya strategic partner itu dia akan menjual kembali. Gitu. Yang diharapkan kenaikan harga saham ya. Kenaikan harga saham. Jadi valuasinya itu. Ini jelas banget. Betul. Udah ada lagi istilah pra seri E, seri B, seri C ini apa lagi ya?
Sebetulnya itu tahapan kembali, tahapan pemodalan aja. Jadi biasanya kalau angel investor itu biasanya itu di pra-seri A, di seed capital biasanya. Seed, ya, okay. Seed, okay. Seed capital. Jadi di awal banget tuh ya, baru masih konsep itu ya. Apa namanya seed masih itu apa ya? Bibit itu bibit, ya. Jadi bibit, jadi seed capital. Malahan ada pre-seed malahan. Pre-seed malah. Ya, pre-seed itu biasanya paper konsep aja. Iya. Saya pernah invest itu di paper aja. Kalau kita yakin banget ya. Betul. Jadi pernah saya evaluasi sebuah bisnis proposal 2M. Deck gitu ya? Ya pitch deck aja. Jadi mereka pitch deck ke saya. Dulunya saya ingat banget tuh di Bandung waktu itu. Jadi setelah saya hitung-hitung dengan mereka ya nggak bisa dihitung sebetulnya karena nggak ada nih ya. Jadi betul-betul hanya logic sama feel ya. Menghayal aja tuh ya. Menghayal kira-kira bagaimana. Jadi waktu itu kita sepakati bisnis story dan apa namanya itu ya plan-nya itu 2M. Evaluasinya. Oke. Jadi saya invest 200 juta waktu itu. Dapat 20%. 10%-nya. 10%-nya gitu ya. Nah, jadi itu contohnya pre-seed gitu. Nah, kalau ini kalau misalnya uang dana itu udah masuk, nah mungkin perlu sedikit lagi ekspansi. Mungkin butuh 500 jutaan lah tambahan atau 1M. Nah, itu seed capital biasanya. Nah, setelah itu baru masuk, setelah itu bisa ke pre-seri A. Pre-seri A. Nah, seri A itu biasanya sudah lebih besar ya dananya. Jadi itu sebetulnya lebih dana dan stage-nya. A, B, C, D tergantung seperti saya nggak tahu Goto ini sudah di D atau di F gitu ya. Jadi ada juga orang sampai A, B, C, D tergantung dia karena dia belum IPO ya dia nambah F, aja terus. G bisa aja. Jadi semakin panjang karena mungkin dia belum exit. Jadi size-nya biasanya makin ujung makin besar. Oke. Nah biasanya seperti Goto kemarin itu hampir setiap tahun dia 1 triliun, 2 triliun kan ya. Setiap tahun memerlukan modal gitu. Jadi itu stage-nya saja sih caranya gitu. Nah ini yang saya bilang sama teman-teman saya yang seumur saya. Anda mungkin udah nggak kenal sekarang ada namanya seeds, ada namanya seri A, seri B. Itu waktu kita belajar nih. Iya kan kita belajar. Mau kita MBA di Amerika pun gak ada ini. Ini gamenya anak-anak muda. Betul. Lebih gila lagi kan kayak berapa perusahaan itu valuasinya berapa, physical assetnya nggak ada kan? Betul. Gedung nyewa. Betul banget. Mobil nyewa. Betul. Tapi valuasi triliun tuh. Betul. Malahan banyak juga bisnis venture capital itu yang lebih suka light asset company namanya. Light asset company. Ya. Nggak heavy banget. Nggak heavy-nya. Sebab ada risknya juga. Nah ini perbedaannya antara cara berpikir tradisional ya. Iya. Saya ingat banget kalau teman-teman itu kalau misalnya dia mau beli kendaraan nih, ya mau memerlukan kendaraan, perusahaannya untuk operasional misalnya. Kebanyakan bisnis kita pasti dibeli. Zaman dulu dan juga anak sekarang masih banyak yang seperti itu. Padahal ya saya bekerja di 100% di perusahaan asing, tidak pernah itu kita membeli mobil. Pasti sewa. Pasti rental. Building pasti rental. Mungkin 1-2 aset yang betul-betul kita beli. Komputer semuanya rental. Fotokopi rental pasti. Fotokopi rental dan segala macam. Terus. Tapi di teman-teman kita yang berpikir tradisional, mereka merasa ya sayang banget ya. Buang-buang duit tapi nggak punya asetnya gitu. Itu tradisional nih. Nah, itu cara berpikir tradisional. Jadi ini teman-teman harus berpikir juga karena sebetulnya ada 2 sisi yang paling besar yang dipertimbangkan. Satu itu adalah cash flow. Jadi biasanya itu kalau kita capital expenditure namanya ya, kita membeli gedung misalnya 10M. Nah kalau kita harus bayar 10M sekaligus mati. Iya. Tapi kalau kita bisa sewa itu berarti yang 10M itu masih bisa berputar. Itu satu soal cash flow. Yang kedua sebetulnya masalah yang tax. Jadi kalau memang kita bisa manage tax-nya dengan baik, ya ada keuntungan dan kelebihannya. Ya antara leasing, rental dan buying kan ya. Kan ada perbedaannya ya. Nah, yang ketiga sebetulnya adalah risk kalau terjadi apa-apa. Jadi misalnya kalau kami di perusahaan-perusahaan asing dulunya itu kan risikonya mereka harus dikeluarkan dari negara itu, dinasionalisasi kan, dimitigasi semua. Iya, jadi itu harus dipertimbangkan. Kalau mau dinasionalisasikan, ya asetnya udah nggak bukan dia punya. Jadi ambil aja. Bukan punya gua gitu. Iya. Soalnya saya ingat waktu saya di Shell, di perusahaan minyak itu. Jadi saya lihat sejarahnya waktu saya di Amsterdam, di Den Haag.
Jadi mereka cerita loh, itu kan Pertamina itu Shell dulu Budi katanya. Oh ya, dari mana sejarahnya? Jadi ternyata zaman Soekarno dinasionalisasi Shell itu, karena Shell itu kan besarnya dari Indonesia sebetulnya ya, dari Royal Dutch itu. Royal Dutch. Nah, jadi begitu bermasalah waktu itu dengan Belanda, akhirnya dinasionalisasi dijadikan Permina gitu. Setelah Permina menjadikan Pertamina. Dia kan di Palembang tuh awalnya ya? Ya, Palembang tuh ya awalnya di Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan. Itu sumur pertama mereka. Sumur pertama tahun 18 berapa gitu. Wah, udah lama banget. Itu zaman Ibnu Sutowo, saya ingat banget tuh Permina tuh. Jadi itu salah satu risknya kan. Ya. Jadi kalau aset itu milik sendiri, ya itu salah satu risknya juga. Jadi ya tadi itu light asset company itu sedang banyak diminati oleh para pemodal sebetulnya sekarang ini. Itu nggak mempengaruhi valuasi kalau light asset itu nggak jadi valuasi kecil nggak ya? Hitungannya bukan itu ya, Day? Kategori bisnis kita akan menentukan juga jenis model bisnis kita. Jadi contohnya kalau tambang misalnya ya, dan itu namanya heavy asset company. Heavy asset, ya. Itu suka nggak bisa nggak. Jadi memang aset itu aset real yang lebih besar. Tapi di luar dari bisnis itu sebetulnya bisa kita atur. Kalau brand yang sebetulnya lebih bernilai itu sebetulnya adalah brandnya, ya brand dari company itu, yang intangible asetnya itu, entah itu intellectual property, paten, brand value-nya, itu yang lebih besar sekarang. Contohnya Apple, brand value-nya luar biasa kan ya. Jadi itu yang banyak sekarang ini kalau bisa itu ditingkatkan, tentunya itu lebih bagus. Orang nggak ngeliat asetnya lagi udah ya? Nggak ngeliat lagi asetnya, semua disewa aja. Gitu. Nah, sekalian ngasih tahu dah untuk teman-teman yang nonton nih ya. Kalau cara menghitung valuasi itu kayak apa sih? Ya sebetulnya yang basic-basic aja. Ya. Sebetulnya paling gampang kan gini ya. Sebetulnya ada 3 cara yang biasanya dilihat orang. Satu adalah yang aset tadi itu. Basisnya aset. Aset. Ya, Physical gitu ya. Jadi aset berarti kalau Anda belajar keuangan ada neraca ya, ada aset, ada liability ya. Nah, jadi net asetnya yang dicari kan ya. Itulah valuasinya. Itulah valuasinya. Ini itu namanya ya? Traditional, net book value. Net book value. Jadi misalnya kalau sekarang ini aset kita 1 triliun, utang kita 500 miliar. 500 juta. Maka 500 miliar itu adalah net aset kita. Jadi 1 kali book value nilainya itu berarti hanya menilai asetnya aja. Jadi tidak ada nilai goodwill-nya, tidak ada nilai brand-nya. Nah, tergantung kita kan itu ya. Jadi kalau bisnisnya itu pasti biasanya kalau sudah cukup lama pasti ada goodwill-nya. Ada goodwill. Nah, jadi biasanya kalau misalnya bisnis itu berdasarkan net book value itu kayaknya tuh biasanya bisnis-bisnis yang asset heavy. Nah, itu lebih cocok dipakai. Nah, ada lagi yang namanya comparison peers namanya. Jadi membandingkan antara bisnis kita dengan bisnis yang mirip-mirip. Sejenis. Jadi kalau misalnya, let's say Indofood misalnya ya, siapa sih saingannya misalnya? Unilever misalnya. Nah, Unilever dengan Indofood itu kira-kira valuasinya berapa sih? Nah, jadi perkaliannya. Jadi misalnya perkalian EBITDA-nya, perkalian profitnya. Jadi kalau profit kita misalnya 100 miliar setahun, dia dinilai misalnya 10 kalinya, ya berarti 10 kali 100 miliar itu nilainya. Ini PE ya? PE, ya. Price earning ratio-nya. Ya. Jadi banyak kalau di stock market banyak orang lihat price earning ratio, tapi di dalam valuasi yang paling banyak dipakai orang EBITDA-nya. Jadi sebelum net profit-nya. Karena di situ unsur cash flow bisa dilihat dari situ. Lebih real ya. Nah, bisa juga di company-company seperti teknologi, karena banyak sekali mereka tuh belum ada profit. Ya kan nggak mungkin dong. Kan rugi masa kalau pakai PE ratio, Goto udah nggak ada nilainya. Negatif udah lama. Negatif kan. Bukalapak dan segala macam. Jadi mereka nggak bisa pakai itu toh. Jadi biasanya yang mereka pakai itu valuasinya itu di GMV-nya atau gross merchandise value. Jadi revenue lah. Revenue, net revenue dan future-nya. Kayak apa? Betul. Jadi selalu ada. Jadi itu peers comparison yang bisa dilihat ya. Kemudian yang terakhir itu yang biasanya yang kita namakan kalau kita belajar di keuangan kan DCF ya, discounted cash flow. Jadi kita punya bisnis plan 5 tahun ke depan, kita forecast baru discounted ya, dibuat valuasi. 3 itu yang secara umum yang paling sering dipakai sekarang yang mana? Nomor 2 kah? Nomor 2.
Nomor dua itu yang paling sering. Karena apa? Karena banyak sekali bisnis-bisnis teman-teman ini nggak punya laporan keuangan yang benar gitu dan nggak ada bisnis plan. Ya udah bandingin aja ya. Ya udah untung berapa sih gitu. Oke, gue hitung-hitung gue modal berapa kira-kira. Sesimpel itu aja bro. Kan itu ya. Jadi kadang-kadang saya juga mencoba valuasi teman-teman ini cari yang simpelnya aja. Ya. Revenue-nya berapa, kira-kira profitnya berapa, cash flow-nya berapa, lalu kita coba forecast-kan di situ, mungkin itu dia. Jadi teman-teman ya, dengar penjelasan dari udah Budi Isman, semuanya ngomong angka, revenue, earning ya. Jadi no way gitu kalau teman-teman mau bisnisnya gede, apalagi kalau IPO, kalau tidak dilengkapi dengan literasi tentang keuangan. Betul. Makanya saya pikir perusahaan-perusahaan yang mau maju harus punya CFO lah ada ya. CFO itu kan orang nomor 2 ya. Iya. Artinya kalau saya dulu waktu jadi CEO itu, CFO itu harus menjadi yang pertama yang saya perhatikan, yang menjadi orang paling dekat dengan saya. Karena dia yang paling menjaga aset, dia yang sebetulnya juga tahu soal angka-angka. Tapi Bro Hemi, kita sebagai CEO atau owner, pemilik bisnis, itu menurut saya wajib paham keuangan. Minimal supaya jangan dibohongin lah. Iya, itu dia. Kita nggak perlu jadi akuntan. Nggak perlu, tapi membaca laporan keuangan harus bisa. Ya, jadi artinya kita bisa hire orang untuk membuat buku kita. Betul. Kita tahu logiknya, tapi kita bisa membaca, menganalisa, sehingga itu menjadi bahan untuk management decision-nya kita. Dan istilah-istilahnya kan sangat khusus juga ya. Betul banget. Jadi itu kalau salah satu banyak sekali kelemahan teman-teman ini kan. Para entrepreneurs yang muda-muda ini kalau nggak belajar dari situ, repot sekali. Saya jadi juri dah. 10 gitu, 11 nggak ngerti laporan keuangan, literasi keuangan. Ngitung harga pokok penjual aja nggak paham. Itu dia. OPEC sama CAPEC ketukar-tukar. Sebenarnya gimana kamu mau ngambil keputusan kan? Betul. Kita bernegosiasi, kita bertemu dengan investor, tawar-menawar. Betul sekali. Di training-trainingnya udah itu diajarin ya? Iya, fundamental. Salah satu, di fundamentalnya juga. Jadi misalnya di Triple Value itu kita bercerita soal bagaimana membuat value bisnis Anda lebih bagus dan bagaimana cara kita memvaluasinya. Ada juga soal laporan keuangan, membaca sederhana aja. Jadi kita ajarkan bagaimana membaca sederhana keuangan. Jadi setiap pelajaran-pelajaran kita pasti menyinggung soal angka. Dan terminologi ya, aktiva lancar ya Betul. Zaman saya dulu kerja ada ini marketable securities. Iya. Wow, marketable securities itu dulu teman saya yang terjemah ini satpam pasar katanya. Padahal itu kan ada security-nya ya. Oh iya ada security, market. Satpam pasar ini katanya. Padahal di situ ada bond, mungkin ada saham, ada macam-macam. Obligasi pun banyak tidak paham ya. Betul. Apa ini obligasi gitu. Betul banget. Jadi menurut saya sih penting lah. Jadi semua pebisnis sukses itu biasanya paham tentang itu. Betul. Ya, nggak tergantung sekolah ini juga kan. Jadi banyak yang nggak sekolah tapi dia paham. Literasi keuangannya paham. Banyak, jadi teman-teman ini kadang-kadang takutnya kan gitu. Seolah-olah mereka harus jadi akuntan gitu. Oke. Nah saya kebetulan memang S1 saya di finance ya. Nah, jadi membantu sekali. Tapi banyak teman-teman saya yang jadi CEO bukan orang finance. Ya. Tapi mereka sangat paham keuangan. Karena mereka dari awal sudah belajar juga keuangan secara basic dulu. Lama-lama sudah pasti lebih paham. Udah tuh lebih ke human resource ya? Sebetulnya basic saya finance. Setelah itu S2 saya di OD, Organization Development. Jadi cukup lama saya membantu di human capital, human resource ya. Gitu, ya. Nah, kombinasi dari itulah saya menjadi seorang dokter Budi Isman. perusahaan gitu. Dokter perusahaan. CEO Sari Husada. Berapa perusahaan dah? Coca-Cola apa? Saya human resource director ya? Masuknya human resources director, keluarnya Group Director Operation. Wow. Jadi dari dulu saya di Coca-Cola itu juga sudah muter kemana-mana di sales, jadi GM dari itu yang saya bilang ke Padang. Saya sempat jadi GM di Jawa Timur ya, karena itu jadi operation, jadi mini CEO kan ya. Iya. Nah tapi ujung-ujungnya kenapa saya mengkombinasikan Bro Hemi, ya OD itu, Organization Development itu dengan finance-nya saya. Karena finance ini kan penting ya. Penting banget ya. Tapi saya bilang, kenapa saya harus belajar OD sih, Organization Development? Ternyata OD itu dulunya zaman saya itu tahun 85 itu memang itu jurusan baru ya. Boleh dikatakan baru, belum banyak dikenal orang. Itu sebetulnya dokter perusahaan, dokter organisasi. Jadi memahami dinamika organisasi itu bagaimana caranya kalau ada masalah di sebuah organisasi itu bagaimana menanganinya di luar dari yang teknikalnya. Sebab kalau sebuah bisnis itu punya masalah, sebetulnya ada dua masalah. Satu masalah teknikal, satu non teknisnya.
Kalau technical itu bisa dari sisi sales, marketing, supply chain, finance, itu yang kita analisa. Tapi jangan salah ya, kalau saya misalnya, Bro Helmi misalnya lihat ada bisnis yang turun misalnya salesnya. Iya. Pertanyaannya, apa penyebabnya salesnya turun? Banyak orang hanya melihat dari sisi teknisnya. Iya. Oh, promosi kita nggak jalan. Oh, marketing kita nggak bagus. Oh, mungkin dari sisi discount-nya ini segala macam. Padahal mungkin saja orangnya yang tidak termotivasi. Sales people-nya ya. Sales people-nya tidak kompeten. Atau malahan bisa juga cara mereka mengkomunikasikan apa yang harus dieksekusi nggak benar. Nggak benar ya. Itu kan non teknis. Padahal semuanya sudah benar nih. Iya. Program salesnya bagus, program marketingnya, tapi begitu nggak dikomunikasikan dengan tidak baik, nggak nyampe juga. Pada saat eksekusi nggak jalan. Nah, kita merasa bahwa program marketing kita nggak bagus. Jadi diperbaiki lagi program marketingnya, bukan organisasinya diperbaiki. Nah, jadi kalau kita kombinasikan yang non teknis dan teknis ini, nah disitulah kita bisa melihat overall sebetulnya the issue of the business at the end of the day, technical and non technical. Makanya saya selalu mengatakan bahwa at the end of the day we are all in people business. Iya. Karena kalau kita cerita bisnis kan organisasi toh, bro. Nah, kalau organisasi itu kan kumpulan dari orang-orang yang menjalankan orang tertentu toh. Jadi orang. Nah, jadi kombinasi itu yang saya harapkan para owner, para founder itu harus punya skill-skill yang seperti itu. Darah bisnisnya nggak dari mana sih? Bapak Ibu kayaknya lebih kepada akademisi ya? Betul banget, guru semua. Aku anomali. Anomali ya? Anomali. Kalau bapak saya pedagang dah. Betul, ya bro, ada lah kan ya. Saya anomali, hampir semua keluarga. Rektor ya? Iya, dulu akademisi. Rektor di situ. Habis itu ibu saya guru, kakek guru. Ini kok jadi enggak? Mungkin karena di Padang ya. Oh, di Padang, pandai dagang tuh. Karena di mana? Saya aslinya orang Kerinci sebetulnya. Oh, Jambi ya? Jambi, ya. Tapi darahnya Padang lah. Tapi karena dari kecil dulu di situ, di Bukit Tinggi, orang tua saya juga sekolahnya di situ. Jadi semuanya orang bilang saya orang Padang. Bahasanya pun bahasa Padang. Iya, jadi mungkin mengalirnya juga di situ. Dan juga teman-teman banyak juga yang bisnis, akhirnya ya anomali sendiri gitu. Saudara-saudara ada juga yang bisnis? Nggak ada. Semuanya jadi guru. Kalau nggak jadi karyawan PNS. Sekarang jadi guru pebisnis juga ya? Guru pebisnis. Iya. Jadi ujung-ujungnya apa? Akhirnya saya bilang, ternyata purpose the end purpose apa yang dibayangkan dulu. Iya. Karena memang bro, saya itu sebetulnya tuh pengen banget jadi guru dulunya. Cuman dulu orang tua saya selalu bilang gini, ya kamu jangan jadi guru, kenapa? Jangan seperti bapak katanya. Nanti nggak bisa kaya katanya, ya kecuali kalau korupsi kan ya. Nah jadi akhirnya saya pikir ya udah kalau gitu saya jadi pengusaha atau jadi profesional sih ada segala macamnya. Tapi dalam darah ini sebetulnya ada darah guru. Darah guru. Jadi makanya saya kan pensiun dini sebetulnya tahun 12 tahun yang lalu. Sebetulnya belum umur pensiun. Nah, kenapa saya pengen itu? Karena saya merasa bahwa saya umur 47 waktu itu, 47, 48 itu, saya pikir itu waktu yang emasnya untuk saya bisa berbagi. Gitu. Jadi ujung-ujungnya ya kembali jadi guru juga. Guru bisnis. Guru bisnis. Tapi minimal nggak cari makan tempat lain lagi ya. Udah berapa muridnya, mentinya? Wah, udah banyak sih. Belasan ribu saya dengar ya? Ada 13-an ribu lah kalau dari awal kita bangun dulunya tahun 2013 itu luar biasa. Luar biasa. Di seluruh Indonesia lah. Kalau sekarang ada orang baru, anak-anak baru mau masuk bisnis, bisnis bidang apa sih yang lagi hot sekarang? Sebetulnya kalau dilihat dari sisi perspektif investor perspektif investor, kalau kita lihat di sini sudah pasti teknologi salah satu. Harus ada teknologi. Ya. Sedapatnya ya. Sedapatnya iya. Ya. Atau kita memang berbisnis teknologi. Jadi di peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Jadi satu. Yang kedua adalah kesehatan. Lagi bagus ya. Apalagi sebelum pandemi ini pun sebetulnya udah bagus. Sudah bagus. Jadi banyak sekali investor-investor tuh masuk di bidang kesehatan. Yang ketiga pendidikan. Pendidikan. Jadi makanya nggak salah juga banyak sekali teman-teman investor yang saya kenal itu malah nyari sekarang ini. Misalnya, lu punya nggak sekolah yang pengen dijual yang sudah bagus, yang punya cabang? Iya. Ada kemarin itu teman saya dari salah satu PI itu dia invest sekitar hampir 2,3 triliun di salah satu universitas di Indonesia.
Oh gitu? Ya. Nah mereka malah cari misalnya, katakanlah misalnya bimbingan belajar misalnya, tapi yang tingkatnya sudah lebih advance misalnya ya, tapi punya sistem yang bagus, kurikulum yang bagus, baik offline dan online, itu sangat menarik untuk mereka. Sekarang nih ya? Sekarang ini. Jadi pendidikan itu iya, kesehatan iya, teknologi. Nah sebetulnya consumer goods, ya, consumer goods baik makanan, minuman dan segala macamnya itu tetap menjadi favorit. Iya. Kenapa jadi favorit? Sebetulnya itu lebih ke untuk sebagai defensive investmentnya mereka. Oke. Jadi consumer goods ini seperti makanan, minuman dan segala macam itu secara overall dia kan nggak seperti teknologi. Ya. Kalau teknologi itu kan bisa melejit begitu ya langsung ya. Nah ini dia stabil aja. Stabil aja dan pasti jalan, pasti dibutuhkan. Selagi manusia masih membutuhkan hidup, mereka, ya? Mau era metaverse pun masih perlu makan. Jadi kalau turunnya nggak turun banyak, kalau naiknya memang nggak naik banyak. Jadi untuk para investor, mereka kan nggak mau juga mereka invest di high risk semua. Seperti teknologi itu kan high risk. Ya. Jadi mereka mungkin invest sebagian di sini, tapi untuk defensive investmentnya mereka, untuk safety mereka, tetap mereka mencari nih consumer goods yang bagus. Nah makanya sekarang ini kan banyak sekali nih yang modal-modal di D2C. Direct to consumer brand yang dicari oleh agregator brand sekarang ini kan. Jadi sekarang Anda punya brand-brand lokal, baju, sepatu, kumpulin aja ya. Itu mereka beli nih, dijadiin satu oleh mereka gitu. Nah karena mereka juga merasa bahwa kalau ada brand-brand yang bagus, yang lokal yang bisa menjadi brand nasional nantinya atau internasional, mereka mau mengumpulkan itu jadi multiple brand company. Ya consumer goods tapi kan gitu. Consumer good. Jadi cuman bisnis modelnya agak berbeda. Masuk unsur teknologi tadi itu. Jadi mereka semacam agregator dari brand lokal. Nah, jadi itu yang menarik secara umum. Ya tentunya banyak lagi yang lain ya seperti misalnya kalau misalnya tambang, SDA ya, sumber daya alam itu, energi itu ya mungkin. Ya sekarang aja kebetulan lagi naik-naiknya, tapi selama ini mungkin tidak terlalu bagus gitu ya. Retail juga umum seperti consumer goods gitu. Gitu. Nah kalau dari segi teman-teman itu ya rata-rata bimbingan kita kan ujung-ujungnya mencari investor ya. Ya. Apa sih yang dilihat oleh investor supaya mereka nafsu gitu untuk masuk? Apa yang dipertimbangkan dari kacamata seorang investor? Ya, jadi sebetulnya kalau saya kelompokkan menjadi 3 bagian, biasanya itu saya ada sekitar 10 atau 11 hal yang biasa saya lihat. Ya, di dalam workshop saya Triple Value itu ada 10 hal yang saya lihat. Tapi saya kelompokkan ke 3 kelompok besar. Satu yang namanya kelompok fundamental dari bisnis itu. Nah, fundamental bisnis itu apa sih? Misalnya contohnya tadi itu, misalnya produknya mereka. Apakah produknya ini adalah produk yang memang sudah fit di pasar, diterima oleh konsumen dan segala macam. Misalnya apakah mereka sudah punya pricing yang tepat untuk pasar yang tepat. Ini fundamentalnya. Ya, fundamentalnya lah ya. Brandnya, values-nya dan segala macamnya. Termasuk operations-nya. Jadi itu fundamental lah, sales, financial-nya ya. Nah, tapi yang kedua itu yang namanya struktur permodalan. Jadi mereka juga pengen melihat struktur permodalan kita ini bagaimana. Apakah kita sendiri, apakah ada utang di bank atau enggak atau segala macam. Lalu yang ketiga itu yang namanya narasi dan brand. Jadi narasi dan brand itu penting banget juga. Nah, ini contohnya yang saya bilang tadi, yang kita cerita tadi itu Kopi Kenangan dengan Janji Jiwa. Narasi dan brandnya Kopi Kenangan beda banget dengan Janji Jiwa. Ya itu saja sudah mempengaruhi nilainya mereka, nafsunya mereka gitu. Nah, jadi 3 kelompok itu yang biasanya dilihat. Tentunya tadi itu pasti revenue itu pasti dilihat gitu ya. Nah, kebanyakan teman-teman nafsunya itu membuat revenue itu tahun pertama itu luar biasa bagus, tahun kedua setelah itu turun. Bagi si investor yang lebih penting bagi mereka adalah sustainable sales namanya. Steady. Jadi kalau mau cepat tapi steady-nya cepat gitu. Tapi kalau enggak lebih bagus pelan-pelan tapi steady naik terus. Dibandingkan kalau viral tahun ini, tahun depan hilang sama sekali. Banyak begitu. Banyak kan ya. Nah, investor kan takut dong kalau gitu ya. Mereka long term dong game-nya mereka. Jadi 5-10 tahun biasanya investor mainnya gitu. Kalau faktor orangnya itu dilihat nggak sih? Oh, itu kalau di early stage mungkin tuh 70% mungkin dilihat. Di early stage. Jadi kalau saya sih early stage kita belum tahu.
Iya. Historinya belum ada. Dia punya apa namanya sejarah salesnya dan segala macam belum ada. Masih baru. Setahun 2 tahun mau dilihat apa? Iya. Jadi yang saya lihat itu biasanya orangnya. Betul. Antusiasme, passionnya ya. Betul. Jadi karakternya mereka. Biasanya karakternya mereka, integritasnya mereka, passionnya mereka terhadap bisnis itu. Tentunya knowledge-nya diharapkan. Knowledge-nya deh. Jadi kalau mereka punya experience sih lebih bagus. Oke. Tapi kalau tidak, tentunya itu yang minimal yang dilihat. Gitu. Di early stage, saya pikir ide bisnis yang game changing aja tidak cukup ya. Tidak cukup. Kalau tidak bisa dijalankan oleh orang yang tepat, nggak jalan juga ya. Betul banget. Jadi kalau saya beberapa kali membantu teman-teman venture capital ya, yang kita adu ya kemarin itu, mereka akan lihat siapa di belakangnya. Oke. Jadi ada beberapa kali saya ketemu kemarin itu juga waktu dengan ada funding yang kita lakukan kemarin itu, saya ketemu dengan venture capitalnya itu juga orangnya. Iya. Karena lingkarannya kecil ya, paling berapa jumlahnya ya kan gitu. Lalu dia tanya, Pak Udi, kemarin saya ketemu Pak Udi untuk bisnis ini. Sekarang ini bisnis ini. Loh, saya kan bantu semua orang, saya bilang. Jadi, oh ya nggak apa-apa Pak Udi. Ya bagus juga tuh. Nanti yang bagus-bagus kasih ke kita kan. Jadi saya mencoba menjadi kuratornya mereka gitu. Ya. Jadi karena kita juga punya kredibilitas toh bro. Jadi kalau nggak kita kasih yang bagus menurut kita ya kan nggak enak dong kita kasih. Jadi bagi mereka ya bagus juga karena bagi mereka itu penting banget. Terutama yang di early stage mereka bingung toh. Mereka Pak kami nggak bisa masuk operationsnya mereka. Oke. Tapi kalau kami tahu ada yang membantu mereka itu di belakang. Yang kami juga tahu bahwa mereka ini yang membantu itu juga kredibel. Itu plus point untuk mereka. Apalagi advisor, komisaris Budi Isman. Bro Helmi kan rumahnya gua. Itu udah jaminan ini. Makanya kita tua-tua gini masih laku. Masih laku. Alhamdulillah. Minimal pakai nama lagi. Iyalah. Ya, tapi harus kredibel ya. Iya, alhamdulillah. Oke, udah Udi, jadi seneng banget saya bisa sharing ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Karena kita berharap banget ya Indonesia makin bangkit gitu. Ekonomi kita akan bagus banget. 2030, 2045 kita top 5 atau top 4 gitu ya. Kekuatan ekonomi dunia. Dan fundamentalnya pasti dari dunia entrepreneurship. Betul. Budi, mungkin closing statement untuk teman-teman. Terima kasih. Yang terima mau kasih ini. Banyak. Bro Helmi juga. Jadi teman-teman, terima kasih. Saya juga udah diundang sama beliau. Iya dong. Luar biasa ini. Ini kursus gratis nih, tau. Jadi ya pesan untuk teman-teman para entrepreneur, saya rasa ini sebetulnya peluang ya. Mungkin dalam waktu 10 sampai 20 tahun ini peluang yang besar untuk Indonesia menjadi negara yang besar. Dan ini berarti salah satu ciri negara besar itulah banyaknya entrepreneurnya mereka. Betul. Bagaimana entrepreneur itu bisa berkembang, membangun fondasi-fondasi yang kuat dari ekonomi Indonesia ini. Jadi kesempatan kita sebagai entrepreneur inilah saatnya. Tapi kembali bangunlah fundamental yang baik. Cari ekosistem yang bagus. Dan bangun bersama-sama. Dan jangan lupa juga memerlukan tentunya bantuan dan support dari banyak teman-teman yang lain. Itu sih mungkin pesan saya, Bro. Bukan nitip sponsor sih. Kalau mau berkembang harus mendapatkan mentorship yang benar ya. Betul. Harus ya. Saya di dunia apa? Dunia politik, dunia apapun, dunia entertainment kita harus ada orang yang membimbing kita, mengajak kita masuk. Itu disebut dengan mentor. Betul. Ya, jadi penting. Betul. Tapi jangan salah pilih. Betul. Ya, itu dalam bidang apa ya? Bidangnya kan macam-macam. Betul. Dalam media, dalam bisnis, entertainment, dalam bisnis teknologi. Carilah mentor. Betul. Ya, karena orang kadang-kadang lihat mentormu siapa. Betul. Terutama untuk anak muda gitu. Betul. Ya. Betul, Bro. Udah ya. Ya. Baik. Thank you. Terima kasih banget. Thank you, Bro Helmi. Thank you banget. Semoga ini bermanfaat. Saya percaya sangat bermanfaat. Ya. Jadi inilah amal kami ini. Ya. Ya udah tua-tua ini. Udah tua-tua ini. Menikmati hidup. Saya banyak traveling sekali ngunjungin menti-menti saya. Ya. Travel terus ya. Ya. Jadi kita ketemu lagi dengan tamu hebat saya di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.